Salam saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam acara ibadah. Tanpa terasa, kita sudah melakukan ibadah dengan cara seperti ini hampir 2 bulan. Kami percaya Tuhan tetap bekerja di balik apa yang kita lakukan. Meskipun kita semua melakukannya dengan cara-cara yang sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya, Tuhan pasti campur tangan. Untuk itu kita akan sama-sama membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Namun kita akan baca saja mulai ayat yang ke-10 dan kita akan dengar bersama-sama. Demikianlah firman Yahweh. Sesudah itu Abram mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Yahweh menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Yahweh akan menyediakan. Kita pernah membaca slogan yang dikeluarkan oleh Penggadaian. Di situ terpampang jelas, bahkan tersebar di berbagai tempat dengan mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Pertanyaan kita, benarkah ketika orang menempuh jalan itu kemudian benar-benar tanpa ada masalah? Yang kita tahu, bukan tidak ada masalah, bukan tanpa masalah. Karena pada umumnya orang kemudian terbebani oleh bunga-bunga dari pegadaian. Bahkan ketika seseorang atau nasabah yang menggadaikan barangnya untuk mengatasi masalahnya terlambat barang 1-2 hari saja, maka dari pihak penggadaian sudah memperhitungkan itu sebagai denda. Nah, dengan denda yang dikenakan kepada nasabah, itu berarti masalah baru. Berarti beban dan tanggungan yang tak ubahnya jika dibiarkan maka akan menjadi masalah yang besar. Di sini kita tahu bahwa apa yang ia lakukan, apa yang disebarkan itu ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita rasakan. Saat ini kita akan melihat sebenarnya mengatasi masalah yang benar-benar tanpa masalah itu hanya ketika seseorang mempercayai dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ayat-ayat di atas yang kita baca adalah kisah tentang bagaimana Abraham, tokoh yang sangat besar, bahkan kemudian sangat dikagumi oleh banyak orang percaya sebagai tauladan daripada iman percayanya. Ketika itu Abraham benar-benar terlepas, terbebas
dari masalah. Meskipun di awal daripada apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh kepada Abraham, seolah-olah itu masalah yang besar. Masalah yang tidak mungkin, yang sangat tidak manusiawi. Tetapi kenyataannya, ketika satu persatu Abraham mengikuti apa yang sesuai dengan perintah dari Bapa Yahweh itu, Abraham benar-benar mengalami sesuatu yang terlepas, terbebas dari masalah. Pertama-tama kalau kita baca ayat yang pertama, kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan menguji iman Abraham. Dan hebatnya, pada waktu itu jawab daripada Abraham atas seruan daripada Bapa Yahweh, dia katakan, "Ya Tuhan," di mana di dalam arti kata yang diungkapkan oleh Abraham itu ada unsur bahwa aku siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Mengapa saudara-saudara? Karena Abraham tahu siapakah dia yang memanggil, siapakah dia yang menyerukan sesuatu untuk Abraham kerjakan. Dia adalah Yahweh. Dia ada karena memang dia ada. Dia ada bukan karena ada yang mengadakannya, tetapi dia ada karena memang dia adalah ada. Itulah sebabnya ketika Abraham mendengar panggilan atau seruan dari Yahweh itu, Abraham serta-merta menjawab, "Siap ya Tuhan, aku siap melaksanakan." Dan pada malam itu, Bapa Yahweh mengutarakan, menyampaikan kepada Abraham apa yang harus dilakukan. Abraham harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, di salah satu tempat, di salah satu gunung yang akan ditunjukkan oleh Bapa Yahweh. Dan kita baca kemudian ayat berikutnya bahwa keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham mempersiapkan semua peralatan untuk korban, dan Ishak anaknya dibawa serta, juga kedua orang pembantunya untuk menyertai perjalanan Abraham. Di sini kita lihat bahwa orang yang pada akhirnya akan terlepas dari masalah itu adalah orang yang tidak pernah menunda-nunda waktu. Perhatikan, keesokan harinya, pagi-pagi benar. Jadi ini benar-benar secepat, sesingkat itu, waktu itu dikerjakan oleh Abraham untuk menuruti panggilan dan perintah daripada Bapa Yahweh. Mari kita belajar seperti Abraham, agar kita tidak banyak masalah yang terjadi di kemudian hari. Maka kita akan belajar seperti Abraham, yaitu orang yang tidak pernah menunda-nunda waktu. Sebab dengan menunda waktu sama dengan memberikan banyak kesempatan untuk setan bekerja, mempengaruhi niatnya. Dan niat yang baik sekalipun, kalau kemudian waktunya ditunda-tunda, maka setan akan banyak menggoncangkan, mempengaruhi, dan tidak jarang orang kemudian mengurungkan niatnya sekalipun niat itu baik. Ayat berikutnya kita baca bahwa pada hari yang ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, maka dilihatnya tempat itu masih sangat jauh. Tetapi kita lihat pada hari yang ketiga,
Kalau misalnya kita hitung 1 kali 24 jam. Dan kalau pada hari yang ketiga berarti menurut hitungannya sudah 24 kali 3. Tapi kita lihat bahwa Abraham tidak berubah niatnya untuk mengikuti atau menuruti apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ternyata inilah rahasia bahwa orang yang kemudian hari akan mengalami mujizat, akan mengalami campur tangan yang membuat orang itu kemudian terbebas dari masalah. Bukan seperti yang dikatakan oleh slogan Penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi dari awal perjalanannya sudah membuktikan dan menandakan bahwa sosok ini akan mengalami jalan keluar yang baik, yang tanpa masalah. Pada hari yang ketiga, sekalipun sudah hitungan hari yang ketiga, namun Abraham tetap tidak berubah niatnya untuk tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Banyak orang di antara kita yang jangankan sampai 3 hari, baru 1 hari, bahkan hitungan jam, kadang-kadang sudah berubah niatnya untuk kemudian gagal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Nah, kita lihat bahwa siapa sih sebenarnya yang mau melakukan? Kita baca bahwa ayat tadi mengatakan bahwa Abraham harus naik ke gunung. Ketika orang harus naik ke gunung, itu bukan pekerjaan yang ringan, tetapi pekerjaan yang membutuhkan tenaga, membutuhkan perjuangan, bahkan barangkali ada resiko di dalamnya. Tetapi inilah ciri-ciri bagi seseorang yang akan mengalami pertolongan yang luar biasa itu. Orang yang akan terbebas dari masalah itu, dia tetap ikuti dan jalani apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Dan sesuai dengan ayat yang kita baca, Abraham tetap melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Bapa itu. Dia akan sembelih anak itu setelah ia mempersiapkan mesbah-mesbah layaknya untuk mempersembahkan korban. Tetapi tiba-tiba malaikat Yahweh datang dan berseru kepada Abraham. Katanya, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau mencintai Tuhan lebih daripada anakmu. Kemudian Abraham menoleh ke belakang. Lihat, ada domba jantan yang tanduknya tertambat di atas semak duri. Lalu Abraham mengambil domba itu untuk korban persembahan sebagai pengganti anaknya. Di atas saya katakan bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memerintahkan, itu Tuhan yang tidak mungkin dan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengikuti perintahnya itu terkena masalah. Bayangkan saudara-saudara, pada waktu itu kejadiannya di atas gunung, bukan di perkampungan. Maka di sini kita lihat bahwa itu benar-benar mujizat, benar-benar pekerjaan Tuhan, benar-benar kuasa Tuhan yang menyediakan, yang mengadakannya. Kalau misalnya kejadiannya itu ada di perkampungan,
Bisa saja kambing orang, domba orang terlepas. Nah, kalau ternyata kambing milik orang atau domba milik orang yang terlepas kemudian dimanfaatkan oleh Abraham sebagai sarana untuk korban, maka akan terjadi masalah. Karena bisa saja Abraham dituduh sebagai pencuri atau memanfaatkan barang yang bukan miliknya. Tetapi di sini kita tahu, kita lihat bahwa Tuhan yang disembah, yang dipercayai oleh Abraham adalah Tuhan yang memberi jalan keluar tanpa harus ada masalah. Karena kejadiannya pada waktu itu di atas gunung. Dan inilah yang terjadi, bahwa Abraham diberkati. Abraham mengalami mujizat setelah dari hari ke hari sampai pada akhirnya sampai ke atas gunung yang ditunjukkan itu dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, yaitu mengorbankan anaknya. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dalam iman Abraham tetap yakin bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan pasti menyediakan. Dan itulah yang diucapkan kepada anaknya ketika anaknya menanyakan, "Bapa, kayu dan pisau sudah ada, tapi di mana domba untuk persembahan itu?" Apa jawab Abraham? "Tuhan akan menyediakan anakku." Dan puji Tuhan, apa yang kita lihat, pada akhirnya Abraham mengalami pertolongan, penyediaan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Abraham tidak gagal mempersembahkan, tetapi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah domba yang sudah disediakan. Itulah sebabnya Abraham menamai tempat itu sampai pada saat ini, Yahweh yang menyediakan. Di atas gunung, Yahweh yang sudah menyediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Bapa Yahweh, mari kita belajar menitik. Atau barangkali kita akan belajar sebagian daripada apa yang sudah dialami oleh Abraham. Meskipun kita yakin bahwa kita tidak mungkin seberapa, tetapi paling tidak jejaknya, langkahnya ketika Abraham menuruti apa yang diperintahkan Tuhan itu, kita akan kerjakan. Ada kalanya Tuhan menghendaki kita naik gunung. Memang bukan sesuatu yang ringan kita kerjakan ketika kita harus dan diizinkan harus naik gunung, melintasi gunung. Barangkali gunung di sini kita artikan sebagai cobaan, tantangan, rintangan, gangguan. Tetapi percayalah bahwa kita tidaklah sendirian. Pada saat-saat ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, gencar kita dengar, gencar kita lihat bagaimana tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan bagaikan gunung yang nyaris kita tidak akan bisa melakukannya. Tetapi ketika orang kemudian sampai ke puncak gunung ini, dari atas gunung itu orang akan melihat pemandangan alam yang indah. Demikian juga ketika iman kita harus naik ke gunung, mengatasi pencobaan, mengatasi tantangan, mengatasi rintangan. Maka di balik segala tantangan dan rintangan serta pencobaan itu akan ada kemuliaan dan pertolongan serta jalan keluar yang luar biasa. Sebab di atas gunung itu, di balik pencobaan yang ada itu, Yahweh Tuhan kita sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah kemudian
Bahwa oleh Abraham tempat itu disebutnya di atas gunung Yahweh menyediakan. Inilah kata-kata yang kita kenal sampai sekarang di tengah-tengah atau di kalangan umat Kristiani. Jehovah Jireh, Yahweh Jireh, Tuhan Yahweh yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Sekalipun di bulan-bulan ini atau di minggu-minggu ini atau akhir-akhir ini dengan banyaknya tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun ketika kita belajar menjalani, yang pertama, kita tidak menunda-nunda waktu. Bahkan niat kita jangan sampai dirusak oleh waktu. Maka pada akhirnya kita akan mengalami jalan keluar yang terbaik, di mana kita mengatasi masalah kehidupan kita atas pertolongan Bapa Yahweh. Maka kita akan mengalaminya benar-benar tanpa masalah. Doa kami, saudara, jangan sampai bosan, jangan jenuh, jangan berpikir ibadah kok seperti ini, ibadah kok justru seperti ini. Justru dibalik kesederhanaan dengan cara yang kita kerjakan hingga saat ini, Tuhan menghendaki kita mengalami banyak terobosan. Rumah tangga kita diberkati, saudara-saudara kita diberkati, dan gereja tetap akan berfungsi sebagaimana mestinya jika waktunya sudah tiba. Untuk itu kita tetap bersabar, dan di balik pencobaan dan tantangan yang kita alami ini, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa bagi kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama agar wabah corona yang sampai sekarang kita belum tahu pasti kapan berakhir, namun kita percaya bahwa pencobaan ini pasti akan berakhir. Wabah ini pasti akan ada selesainya. Dan setelah semuanya kondusif, pemerintah pasti akan dengan kebijakannya untuk memulihkan kembali rumah-rumah ibadat, tempat-tempat ibadah berfungsi sebagaimana mestinya. Doa kami dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Perkumpulan kita, pertemuan kita akan mendatangkan berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita dan kebahagiaan sampai selama-lamanya. Kita tetap akan diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memakai kita melalui cara ini, melalui pertemuan seperti ini, untuk kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, di mana saat ini mereka berkumpul, di mana saat ini mereka bersekutu di dalam doa, mendengarkan firman-Mu, melakukan pujian dan penyembahan, Roh-Mu yang kudus akan hadir di pertemuan mereka, dan mereka akan mengalami makna yang luar biasa, di mana mukjizat yang terbesar akan senantiasa terjadi dan mereka alami. Doa kami juga untuk pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan akan semakin memberkati. Meskipun kami harus mengikuti kebijakan seperti ini, namun kami percaya di balik kebijakan pemerintah, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah untuk tetap memberkati kami. Berkati para pejabat-pejabat negara yang senantiasa menjagai kami, demi kesehatan kami, demi kelestarian kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan, terutama aparat yang berjaga-jaga atas kehidupan kami dimanapun saat ini berada. Mereka harus berjuang meninggalkan keluarganya demi tugas yang suci di negara kami ini. Tuhan akan memberkati dan memperhitungkan segera jerih lelah
yang sudah mereka lakukan. Terima kasih Bapa. Doa kami, iman jemaat akan tetap kuat. Iman jemaat tetap akan tegak dan tidak tergoyahkan oleh sesuatu apapun. Justru di balik segala perubahan yang terjadi dan harus kami alami, iman jemaat akan semakin dikuatkan. Kembalikan mereka untuk tetap percaya dan semangat dan mencari wajah Yahweh di dalam kehidupannya. Dan kami percaya rumah tangganya akan diberkati, pekerjaannya akan diberkati, pribadi-pribadinya akan diberkati, dan kami tetap akan mempercayai bahwa campur tangan Bapa Yahweh ada di setiap kami jemaat kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, dimanapun jemaat saat ini berada, Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.